الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي Inna Rabbi ghafurur rahim. Kaum muslimin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan tak lupa, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam artian menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kaum muslimin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, sebentar lagi insyaallah kita akan merayakan hari raya Idul Adha, yang dimana di situ diadakannya berkorban bagi yang mampu. Perlu kita ketahui bersama bahwa syarat seseorang itu diwajibkan untuk berkorban, yang pertama sudah jelas dia beragama Islam. Kemudian yang kedua, dia berakal atau balik. Dan kemudian yang selanjutnya adalah tidak berhutang. Terkadang seseorang mendahulukan berkorbannya daripada bayar hutangnya. Coba kita cermati tentang hutang itu. Pertama, melunasi hutang itu wajib, sedangkan berkorban itu sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Yang sunnah tidak didahulukan dari yang wajib. Bahkan seandainya berpedoman pada pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa berkorban itu wajib, tetapi tetap saja melunasi hutang itu lebih wajib didahulukan. Karena berkorban diwajibkan bagi mereka yang memiliki kemampuan, sedangkan orang yang memiliki hutang berarti dia dianggap kurang mampu. Kedua, yang perlu kita cermati adalah dosa hutang. Dosa hutang yang belum dibayarkan merupakan satu-satunya dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun ia seorang yang mati syahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mati sewaktu berjihad di jalan Allah dapat menghapus semua dosa kecuali hutang.
mati sewaktu berjihad di jalan Allah dapat menghapus semua dosa kecuali hutang. Di hadis riwayat Muslim. Membiarkan hutang boleh jadi sangat berbahaya. Dikhawatirkan orang yang berhutang harus melunasinya di hari kiamat dengan kebaikan-kebaikannya. Jika tidak dilunasi, maka bisa jadi banyak berkurang amalan-amalan kelak di akhirat. Maka jelas melunasi utang terlebih dahulu sebelum berkorban adalah diwajibkan. Ada sebuah kisah bahwasanya Rasulullah SAW pernah disodorkan jenazah, maksudnya ada yang meninggal dunia. Namun beliau tidak mensolatkannya. Hingga suatu hari beliau diantarkan jenazah seorang Ansor. Lalu ketika beliau melangkah beberapa langkah, beliau bertanya, apakah orang ini punya hutang? Jadi Rasulullah mau menyolatkan sahabat, masih tanya dulu, apakah orang ini punya hutang? Mereka berkata, iya. Maka beliau berkata, solatkanlah saudara kalian. Tetapi beliau tidak mensolatkannya. Hingga Abu Qatadah radhiyallahu an bangkit dan berkata, 2 dinar hutangnya tanggungan saya. Ya, jadi ada sahabat yang mau melunasi hutangnya. Maka beliau Rasulullah SAW berkata, apakah engkau mau menanggung orang yang berhutang dan mayat jadi bebas dari tanggungan, jadi bisa dibayarkan? Kemudian Abu Qatadah mengatakan, ya wahai Rasulullah. Maka beliau pun maju dan mensolatkannya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, saking pentingnya masalah hutang ini, mohon maaf, terkadang banyak yang meremehkannya. Ketika mau pinjem merengek, menangis-nangis, bahkan mau sengaja menjaminkan sesuatu, kemudian oleh yang mau memberikan hutang dikasih mudah untuk meminjamkannya, tapi ternyata ketika mau mengembalikannya sangat sulit sekali. Karena apa? Dimulai dari niat dan ketidakpahamannya tentang hutang yang kelak akan ditagih di hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari hutang, dan yang punya hutang agar Allah lunaskan hutang kita dan kita menjadikan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim wa taqabbal minni innahu wal ghafurur rahim. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah seorang nenek-nenek yang dimana beliau boleh dikatakan golongan fakir miskin. Rumahnya triplek, kalau di sini mungkin gedek, dan tanahnya pun yang dipakai itu numpang atau ngampung. Kesehariannya kondisi perabotan rumahnya serba terbatas, tidak seperti mungkin yang dimiliki oleh orang lain pada umumnya. Dengan keterbatasan itu, pekerjaan dia pun juga mungkin tidak banyak dilakukan oleh para orang, yaitu sebagai pemulung. Tetapi karena masih ada iman di dalam hatinya, dia ingin berkorban. Akhirnya apa yang dia lakukan? Setiap hari dia jualan, dia memulung, mendapatkan kardus dan lain-lain. Kardus itu dijual, kemudian dicelengi, dijual, dicelengi, begitu seterusnya, karena ada niat ingin berkorban walaupun kondisi rumahnya masih belum punya, dan walaupun dia boleh dikatakan
tinggal sebatang kara di situ. Karena niat itu tadi, ketika ditanyakan untuk apakah dia berkorban, ternyata jawabannya insya Allah sepele, yaitu untuk bekal di yaumil akhir kelak, untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhtiarnya itu tadi, tiap hari dia mencari kardus, dia diterik panasnya, mungkin juga menahan laparnya, menahan hausnya. Karena niat untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala dia lakukan. Walaupun tidak secepat orang lain ketika mengumpulkan uang, dan dia mengumpulkan kurang lebih 3 tahunan baru terkumpul untuk membeli seekor kambing. Alhamdulillah, Allah yang mewujudkan semua itu dengan ikhtiarnya yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya terbelilah kambing itu dan dia berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah gambaran bahwa semua amal ibadah itu adalah dimulai dari niat kita masing-masing. Ada yang mungkin niat berkorban mulai saat ini, katakanlah kalau setiap hari merokok 2 pak dikurangi, ini jatah korban. Ada kalau punya niat berkorban hari ini, biasanya mungkin makan di luaran, di kafe dan lain sebagainya, ditahan, ini buat korban. Dan berbagai kesenangan-kesenangan yang lainnya dia tahan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memaksimalkan sangu di akhirat kelak agar masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك وفق اللهم رابطتها وأدم مدها وأديا سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.